Setelah para prajurit melewati seleksi yang ketat dan proses pendidikan yang menguras energi, kini mereka harus melewati ujian terakhir, yaitu Pre-Deployment Training, atau yang biasa disingkat dengan PDT. PDT sendiri merupakan sebuah latihan untuk menguji kemampuan dan pemahaman para prajurit dalam melakukan tugasnya dalam misi perdamaian PBB dengan tingkat realisme latihan yang sangat tinggi. Dalam pelaksanaan PDT ini, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh para calon prajurit penjaga perdamaian selama 30 hari. Pelaksanaan kegiatan PDT ini kita lakukan dalam 2 tahap, di mana tahap pertama dilaksanakan yaitu pembekalan tadi dari para pejabat di Mabes TNI, Asintel, Asop, serta Pusbintal yang dalam hal ini pelengkapan Bintal termasuk Babinkum TNI untuk mengetahui bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan hukum apabila terjadi permasalahan-permasalahan terhadap prajurit selama pelaksanaan di daerah misi. Kemudian dalam tahap pertama itu juga ada materi-materi teknis, yaitu teknis bagaimana seorang prajurit melaksanakan tugas pokoknya, seperti yang sudah disaksikan kegiatan pelatihan atau pre-deployment training untuk Unifil, itu mereka penjagaan pos, kemudian terangkum dalam STIR atau Standardized Tactical Incident Reaction. Di akhir tahapan latihan itu ada kita buat suatu simulasi atau aplikasi terhadap pelaksanaan pelajaran di kelas maupun praktek yang terdiri dari kegiatan-kegiatan materi teknis maupun materi pendukung yang merangkum semua pelaksanaan tugas di daerah latihan. Ini kita laksanakan selama 1 minggu. Itulah rangkaian kegiatan pembekalan yang diberikan selama 30 hari. Salah satu kesatuan yang memiliki kesempatan untuk dapat mewakili Indonesia sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia ialah Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Kesatuan ini terpilih menjadi bagian dari kontingen Garuda karena prestasinya yang begitu luar biasa dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 2013, Kesatuan 726 Tamalatea bertugas di perbatasan Papua Nugini dan Indonesia dan berhasil menyelamatkan 13 tawanan serta 2 pucuk senjata organik. Lalu pada periode tahun 2016-2017, Yonif 726 Tamalatea bertugas di daerah konflik Maluku Utara dan berhasil mengumpulkan 507 pucuk senjata. Atas dasar prestasi ini pun, Panglima TNI menugaskan Yonif 726 Tamalatea ditempatkan di Sudan tahun 2019. Untuk satuan kami, Batalion Infanteri 726 Tamalatea, mendapatkan penghargaan dari pimpinan TNI karena prestasi kami pada saat melaksanakan tugas Pamrahwan Maluku Utara tahun 2017 di Maluku Utara. Kami berhasil mengumpulkan senjata baik standar dengan rakitan sejumlah 544 pucuk selama pelaksanaan penugasan 9 bulan di Maluku Utara. Atas dasar prestasi itulah kami diberikan penghargaan untuk berangkat penugasan ke luar negeri dan kami akhirnya diberangkatkan ke Unifil Libanon.
Dalam memilih para prajurit yang akan dikirim sebagai bagian dari pasukan Garuda, Kesatuan Batalion Infanteri Tamalatea pun memiliki proses seleksinya sendiri. Hal ini dilakukan agar Yonif Tamalatea dapat memberikan prajurit terbaiknya dalam rangka mengharumkan nama bangsa dalam misi perdamaian kali ini di Lebanon. Kemarin karena kami dasarnya adalah prestasi dari Satgas Pamrahwan Maluku Utara, kami memprioritaskan personel kami yang kemarin ikut tugas, kemudian ditambahkan dengan seluruh personel kami yang ada di batalion. Dan pada saat pelaksanaan seleksi, ada materi ataupun item seleksi yang harus kami ikuti. Dan berdasarkan hasil seleksi tersebutlah kami dipilih yang lulus sesuai dengan standar seleksi untuk bergabung dalam Satgas Yon Mekanis ini. Dalam menseleksi para prajuritnya sendiri, terdapat beberapa hal yang diuji dalam kesatuannya. Sebagai peacekeeper untuk United Nations, yang paling utama adalah kita harus lulus dari seleksi bahasa Inggris. Ada standar untuk anggota Bintara Tamtama itu LCPT, dan untuk perwira adalah ADVERB untuk PET 5. Sedangkan standar kelulusan yang lain adalah kami harus mampu mengemudi dengan setir kiri, kemudian kami harus mampu mengoperasionalkan komputer, kemudian kami harus lulus juga dari standar kesehatan, baik kesehatan secara fisik ataupun secara psikologis. Dan yang terakhir, kami harus lulus dari standar nilai kesegaran jasmani, karena memang itu pun yang menjadi basic utama dalam setiap pelaksanaan tugas, itu adalah kemampuan jasmani. Berbeda dengan prajurit tempur, prajurit penjaga perdamaian memiliki kualifikasi dan tugas yang berbeda dengan prajurit biasa. Sehingga tentunya para prajurit Yonif Tamalatea pun menemukan perbedaan-perbedaan dalam melakukan tugasnya sebagai seorang tentara. Latihan yang diselenggarakan oleh PNPTN ini adalah latihan-latihan menurut standar dari United Nations, di mana setiap misi ataupun setiap area itu memiliki karakteristik penugasan yang berbeda. Sebagai contoh, kami di Lebanon, tugas pokok kami adalah mengamankan dua negara yang berkonflik antara Lebanon dengan Israel. Dan kami di situ sebagai peacekeeper melaksanakan tugas-tugas menjaga perdamaian yang sudah terbentuk di sana, sehingga tidak terjadi lagi konflik antara kedua belah negara. Dan itu sangat-sangat berbeda dengan latihan yang kami terima di satuan, di mana kami lebih banyak di satuan itu latihan-latihan tempur sebagai anggota militer, sedangkan di dalam UN kami bertugas sebagai penjaga perdamaian yang tidak menggunakan senjata sebagai alat utama kami, tapi adalah negosiasi dalam menjaga perdamaian. Itu sangat berbeda sekali. Dalam bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB, tentunya terdapat beberapa etiket yang perlu untuk diajarkan pula kepada para prajurit yang akan berangkat ke daerah misi. Salah satunya adalah tata cara menyambut Panglima Tertinggi Prajurit Perdamaian atau Force Commander saat berkunjung ke markas kesatuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Force Commander adalah komandan pasukan UNIFIL yang ada di Lebanon, yang memimpin seluruh misi penugasan di daerah Lebanon. Dan di dalam segi kepangkatan, apabila kita lihat beliau itu adalah Mayor Jenderal Bintang 2, berarti kita dalam sesuai dengan aturan militer, apabila kita kedatangan seorang pimpinan, komandan pasukan tertinggi di wilayah, maka selayaknya kita memperlakukan dan menyambut dengan sebaiknya.